Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Andre Lausesa dengan NIM 121171039, Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Aquifer Characterization and Groundwater Potential Evaluation in Sedimentary Rock Formation, yang mana jurnal ini ditulis oleh M.A.M. Ashraf dan juga R. Yusuf dan M.A. Sazalil, dan juga ada satu lagi yaitu H.Z. Abidin dari School of Civil Engineering, Engineering Campus University Science Malaysia. Adapun outline dari presentasi saya pada kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Sebelumnya, mengapa sih hal ini perlu dilakukan seperti itu? Karena permintaan akan sumber daya air itu semakin meningkat dengan pesat. Hal ini dibarengi dengan masalah penyediaan air, yang mana sumber air di Malaysia itu berasal dari olahan reservoir. Nah, maka dari itu diperlukan adanya sumber air tanah untuk alternatif atau cadangan sumber air bersih. Adapun tujuan pada penelitian kali ini, yang mana diharapkan potensi air tanah dapat ditemukan dalam lokasi penelitian. Nah, berikut adalah peta dari Google Earth, yang mana ini merupakan lokasi penelitian di Kampung Bukit Kerek, Pendang, Kedah, Darul Alam, Malaysia. Berikut merupakan peta regional dari lokasi penelitian, yang mana lokasi penelitian ditandai dengan lingkaran berwarna merah. Di sini dapat dilihat bahwa daerah penelitian atau di Kampung Bukit Kerek ini merupakan daerah dengan batuan penyusun, yang mana disitu terdapat sandstone atau batu pasir, siltstone atau batu lanau, dan juga shale atau batu serpih. Berikut merupakan konfigurasi yang digunakan pada penelitian kali ini. Nah, itu ada konfigurasi resisitivitas selam bersih, Wenor, dan juga pol-dipol. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa kabel P atau elektroda P itu merupakan elektroda yang digunakan untuk membaca arus yang diinjeksikan dari kabel C. Nah, berikut merupakan susunannya. Nah, kemudian ini merupakan lintasan atau line yang digunakan dalam penelitian kali ini. Garis yang berwarna kuning itu dapat dilihat merupakan line 1, yang mana panjangnya itu sepanjang 800 meter. Kemudian di garis yang berwarna hijau itu merupakan line 2, yang mana panjangnya itu 400 meter. Nah, kemudian di titik hijau itu merupakan borehole, yang mana borehole ini merupakan borehole pompa air yang pernah digali di tempat tersebut, seperti itu. Berikut merupakan hasil dari pengukuran yang telah dilakukan pada line 1, yang mana line 1 ini sepanjang 800 meter ya. Nah, berdasarkan tabel acuan resisitivitas mineral, dapat dilihat pada konfigurasi pol-dipol, potensi zona air tanah terdapat pada jarak sekitar 50 sampai 320 meter dengan nilai resisitivitas sekitar 60 ohmmeter dengan kedalaman antara 10 sampai 50 meter. Kemudian pada jarak 320 sampai 480 meter dengan kedalaman 50 sampai 200 meter dengan nilai resisitivitas kurang lebih 20 ohmmeter. Nah, kemudian pada konfigurasi selam bersih dapat dilihat zona air tanah terdapat pada jarak 40 sampai 320 meter dengan kedalaman 10 sampai 30 meter.
Nah, dan juga pada jarak 380 sampai 480 meter dengan kedalaman 60 sampai 160 meter. Adapun nilai resistitivitas pada kedua zona air tanah di metode selam bersih ini, yang pertama itu di 320 sampai di 40 sampai 320 meter itu berkisar antara 20 sampai 60 ohmmeter. Kemudian di 60 sampai 160 meter itu berkisar antara kurang lebih 20 ohmmeter. Nah, kemudian pada konfigurasi Wenner, zona air tanah terdapat pada jarak sekitar 40 sampai 350 meter dengan nilai resistitivitas 20 sampai 50 ohmmeter. Kemudian juga pada di jarak ini itu terdapat di kedalaman 10 sampai 40 meter. Nah, kemudian juga ada di jarak 320 sampai 500 meter dengan kedalaman 40 sampai 120 meter dengan nilai resistitivitas sekitar 40 sampai 60 ohmmeter. Nah, kemudian ini selanjutnya merupakan hasil di line 2 yang merupakan di jarak 400 meter dengan bentangan 400 meter. Nah, pada line 2 ini digunakan dua konfigurasi, yaitu konfigurasi selam bersih dan juga konfigurasi Wenner. Nah, di sini dapat dilihat bahwa potensi zona air tanah terlihat pada jarak 30 sampai 100 meter dengan kedalaman 10 sampai 30 meter dan juga pada jarak 150 sampai 230 meter dengan kedalaman 10 sampai 60 meter. Nah, kemudian pada konfigurasi Wenner di sini dapat dilihat potensi zona air tanah itu terlihat pada jarak sekitar 30 sampai 100 meter dengan kedalaman 10 sampai 30 meter. Nah, pada jarak kemudian juga ada pada jarak 140 meter sampai 230 meter dengan kedalaman 10 sampai 50 meter. Nah, mengapa hanya dua konfigurasi yang digunakan? Karena dalam jurnal tersebut penulis mengatakan bahwasannya telah dilakukan juga pada konfigurasi pole dipole, akan tetapi nilai error yang didapatkan itu sangat besar, yaitu mencapai 50%. Nah, hal ini membuat penulis merasa tidak layak untuk memasukkan hasil pengukuran tersebut ke dalam jurnalnya seperti itu. Jadi hanya dua konfigurasi saja yang diberikan oleh penulis. Nah, berikut merupakan data log dari sumur pompa air pada wilayah penelitian. Pada kedalaman 0 sampai 6 meter itu hanya ditemukan clay. Nah, kemudian pada jarak 6 sampai 12 meter itu ditemukan adanya pasir abu-abu. Kemudian di kedalaman 12 sampai 30 meter itu ditemukan adanya batu serpih dengan rekahan kuarsa yang mana terdapat di sana. Nah, di kedalaman 30 sampai 60 meter itu ditemukan rekahan kuarsa, dan di kedalaman 36 sampai 50 meter ditemukan Selwich quartz veins yang seperti tadi, itu batu serpih dengan rekahan kuarsa. Kemudian di kedalaman 55 sampai 65 meter ditemukan rekahan kuarsa, dan di kedalaman 65 sampai 70 meter itu ditemukan adanya
batu serpih dengan rekahan kuarsa. Dari hasil yang telah dianalisis tadi dan juga dibandingkan dengan data bor pada pompa air, dapat disimpulkan bahwa daerah penelitian tersebut merupakan daerah yang berpotensi tinggi sebagai zona aquifer dengan rentan nilai resistivitas kurang lebih sekitar 20 sampai 60 ohmmeter, terutama pada sekitar pompa air tempat penelitian dilakukan. Nah, adapun tanggapan saya mengenai penelitian kali ini, yaitu yang pertama, metode geolistrik konfigurasi pol-dipol menurut saya kurang baik digunakan untuk mengidentifikasi zona aquifer. Nah, ini mengapa demikian? Karena menurut saya konfigurasi pol-dipol itu lebih baik digunakan untuk apabila kita ingin mencari mineral seperti misalnya batuan-batuan seperti batu andesit seperti itu, karena pada metode pol-dipol itu nilai yang diukur merupakan nilai peluruhannya seperti itu. Nah, kemudian menurut saya juga diperlukan jarak lintasan yang lebih jauh untuk mengidentifikasi potensi air tanah secara lebih luas seperti itu. Nah, pada gambar tadi kan dapat dilihat bahwa jarak antara line 1 dan line 2 itu berdampingan, hanya dengan jarak line yang berbeda saja seperti itu. Hanya dengan panjang lintasan yang berbeda, yang mana line 1 800 meter dan line 2 400 meter. Nah, menurut saya akan lebih baik apabila line 2 itu agak lebih jauh lagi dari line 1, atau kedua line ini mengapit sumur bor tersebut seperti itu, sehingga zona aquifer dari tempat pengeboran itu dapat benar-benar terlihat secara luas. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.